Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pelajaran yang terdahulu disebutkan bahwasannya kita ini pasrah kepada Allah. Karena Allah yang sudah menentukan segala sesuatunya. Kan gitu. Tapi makna pasrah di sini bukan berarti kemudian kita tidak ada usaha. Sehingga kadang orang itu merasa takut, ya kan? Takut akan dibunuh, takut akan ini, takut akan ini. Itu tidak ada masalah. Itu bukan berarti orang itu tidak pasrah. Nah, itu menandakan bahwasanya tabiatul insan. Nah, ini terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Allah Musa tadi itu terjadi pertikaian itu, sampai melerai orang yang bertikai, sampai salah satu orang Gipti ini kan penduduk asli Mesir, yang merupakan dari bangsanya Fir'aun, terbunuh. Tapi tidak sengaja bunuh. Nabi Allah Musa menyatakan ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Ya. Nabi Allah Musa menyatakan firman Allah gini, walahum alayya dzambun fa'akhafu ayyaktulun. Ya. Dan mereka itu, orang-orang suku Kipti itu, akan melaksanakan satu kisos kepadaku. Ya. Karena aku memiliki kesalahan kepada mereka suku Gipti tadi itu. Nah, ini kalimat syahidnya ini. Ketika Nabi Allah Musa menyatakan kepada Allah, fa'akhafu, maka aku takut. Nah, maka aku takut. Kok bisa Nabi Allah Musa ini takut padahal sudah ditentukan sama Allah? Fa'akhafu, maka aku takut ayyaktulun. Mereka ini akan membunuh aku. Dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan ketika Allah menyebutkan firman walahum alayya dzambun fa'akhafu ayyaktulun, ini dalam Ibn Katsir dikatakan bisa babi makana min qatli dalikal Qibti. Takutnya Nabi Allah Musa itu karena sebab pernah membunuh suku Gipti. Pernah membunuh suku Gipti. Alladzi kana sababa khurujihi, yang ada karena pembunuhan tadi itu sebab keluarnya beliau min biladi Misra, dari negara Mesir sampai ketemu dengan Nabi Syuaib, ya benar, sampai nanti ya ketemu jodoh nih. Jadi kadang-kadang ketakutan sekarang bawa nikmat, iya itu kan sampai lari gitu kan, tidak tahu mau kemana, diem di satu tempat, ternyata kelihatan di situ ada orang kumpul-kumpul, dilihat nyari air, ternyata ada dua orang perempuan menjauh, ini orang solehah, ya, amin, ya, tapi taklim di sini, taklim, kelihatan ada dua, masya Allah, dilihat terus, didatangi, ada apa katanya, kita nunggu untuk giliran dapat air. Nabi Allah Musa kelihatan seperti itu. Ada dua versi, ada yang mengatakan Nabi Allah Musa itu ikut antri. Tapi ada pendapat yang lain, tafsir yang lain menyatakan Nabi Allah Musa mencari dari mata air yang lain. Cuma tertutup batu, tidak ada yang mampu ngangkat. Sama Nabi Allah Musa diangkat. Ijen. Satu ya. Sampai dikatakan cerita guru-guru kita, ya jelas pasti dari para mufassir ya. Kekuatan Nabi Allah Musa itu seperti 40 kali kekuatan umat Nabi Muhammad yang paling kuat. Siapa umatnya Nabi Muhammad yang paling kuat? Itu 40 kali berlipat. Macam-macam. Ente tahu seperti orang yang kuat dan nekat ya. Kemarin malam Kamis kita baca. Ente tahu enggak? Dalam film Ar-Risalah itu yang tentang masalah terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Ente kalau lihat di film itu memang betul itu yang buat orang barat ya.
Cuma disebutkan itu kejadian. Betul memang kejadiannya. Ada satu hal yang apa ini, yang kita tidak sadar mungkin ya. Ketika Nabi itu ngatur pasukan untuk perang, dalam perang Uhud itu, kan pakaiannya sama itu, pakaian putih semuanya gitu, ya kan? Tapi Sayyidina Hamzah ketika itu gunakan pakaian yang lain, pakaian hitam, gunakan rompi hitam. Kemudian, perhatikan, Sayyidina Hamzah itu mengambil bulunya angsa, diletakkan di sini, di dadanya. Jadi kelihatan gitu ya. Kalau kita tidak sadar, seolah-olah itu apa? Itu seolah-olah aksesoris kan? Bukan. Justru itu bentuk kenekatannya Sayyidina Hamzah. Kenapa? Supaya orang kafir kelihatan. Kalau kamu mau nyari Hamzah, ini Hamzah. Pakaiannya lain, warnanya lain, dan diberi tanda angsa. Kenapa kok seperti itu? Dalam ghanimah ada apa namanya? Ada salbun namanya. Ada ghanimah, ada salbun. Salbun ini diberikan khusus kepada orang yang dia berhadapan dengan satu orang. Jadi misalnya A sama B, perang. Duel ya. Ini kalau sudah duel ini tidak boleh masuk semuanya. Aku jadi tanggung sama korok ya. Iya, makanya jadi kedek-kedek aja dipateni aja. Jangan sudah. Kalau kalah, maka ketika itu segala sesuatu yang ada di sana milik dia, milik yang menang. Makanya orang kafir itu kalau mau perang nyari yang kaya, dijak duel. Supaya apa? Supaya ghanimahnya ini dapat total bersama dia. Sayyidina Hamzah ngatakan apa? Aku udah duit, anak punya uang, anak punya harta. Kalau ente mau ngadepi anak, ini anak. Pakaian anak lain dan anak berikan tanda seperti ini. Sehingga jadi pertanyaan gini. Lalek kita orang melok perang, ya kan? Ente misalnya perang. Kira-kira sing dijepit teko kok niki apa nih? Lagi lho apa nih? Kan gitu kan? Misalnya menggunakan aksesoris apa, bu cincin larang tak? Mungkin ya. Lalek kita orang melok perang itu terus apa yang dijepit? Mari mati des ditelok. Lah ono jerone kertas duit 2000 pecok ngene. Allah. Nah, perasaan takut ini tidak menyatakan bahwasannya tidak pasrah sama Allah, enggak, bukan itu. Kita baca ibaratnya di sini sekarang. La yunafi, tidak mengkosongkan makna, artinya apa? Bukan dikatakan tidak pasrah. Hadza ini qauluhu ta'ala hikayatan an Musa alaihissalam. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini kalimatnya. Fa'akhafu. Allah menyatakan, menceritakan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa menyatakan, fa'akhafu ayyaktulun. Maka aku takut mereka akan membunuh aku ya Allah. Karena aku telah membunuh sukunya, suku Gipti. Inna nakhafu ayyafruta alaina. Sesungguhnya kami takut dia itu berbuat melampaui batas kepada kami. Wa ayyabgha, dan dia akan berbuat zalim kepada kami. Ini. Kenapa kok dikatakan takut itu bukan berarti lari dari tawakal kepada Allah, berarti tidak tawakal sama Allah. Enggak, bukan itu. Li'annal insana, ini jawabannya ini. Li'annal insana, karena sesungguhnya seorang manusia itu ma'murum bil firari min asbabil mu'ziyat. Manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk menjauh, untuk lari, untuk menjauh dari sebab-sebab yang akan mengganggu. Ila asbabis salamah, untuk mendapatkan keselamatan, untuk sebab-sebab keselamatan. Wa illam yaslam, walaupun nanti nasallallahu salamul afiyah, mungkin dia tidak selamat karena ketentuan Allah. Tapi dari kita tidak boleh nantang, itu tidak boleh. Nah, ini maknanya panjang loh. Misalnya kita punya kendaraan,
kendaraan ini tidak mampu untuk dinaiki. Kemudian apa? Tawakal sama Allah. Lah, bukan itu. Harusnya usaha dulu. Digunakan kendaraan itu yang normal, yang sesuai ketentuan kehidupan manusia, baru setelah itu tawakal. Goncengan telu. Harusnya 2. Lemu-lemu aneh. Ya kan? Lemu-lemu. Kemudian apa? Tawakal sama. Bukan tawakal, bunuh diri namanya. Faham ini ya? Itu. Karena apa? Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah. Allah memerintahkan kepada kita, khudhu hidrakum. Ambillah kamu sekalian sikap untuk betul-betul hati-hati. Khudhu hidrakum. Hadr itu awas, hati-hati, peringatan, perkirakan yang betul untuk kamu sekalian. Ente lihat kejadian bagaimana ketika terjadi pertempuran, ya, Sayyidina Khalid bin Walid, ya kan? Sayyidina Khalid bin Walid sudah jago perang, sudah jago perang. Bahkan ketika perang Uhud kan belum masuk Islam. Yang memiliki inisiatif untuk naik ke atas gunung itu kan Khalid bin Walid, ketika itu belum Islam. Dan Khalid bin Walid ini misanannya Sayyidina Umar, sepupu Sayyidina Umar. Ente bisa bayangkan Sayyidina Umar itu gimana misanani, ya, ndak tanggung-tanggung. Sejarah menulis beliau itu sampai 150 kali pertempuran, 150. Tapi meninggal di atas tempat tidur. Waktu dimandikan jenazahnya Sayyidina Khalid bin Walid, itu baik di punggung atau di dadanya ini banyak bekas-bekas sabetan. Nggak tahu tombak, nggak tahu panah, nggak tahu pedang, nggak tahu ini, nggak tahu itu, bekas. Sayyidina Ja'far At-Tayyar ketika mati syahid, itu beliau bukan mati syahid kemudian terkena belakangnya, enggak. Belakang ada beberapa tusukan dari busur panah, tapi yang depan lebih banyak. Sampai dikatakan ada 80 menancap senjata tajam di dada Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Jadi mereka itu bukan, ente lihat, belakangnya lebih sedikit daripada depannya. Berarti apa? Nantang ini. Nah, ini sudah pasrah sama Allah. Sudah pasrah sama Allah, maju, kemudian apa? Ketentuan Allah lain. Tapi kalau sudah mulai pertama, ini tidak boleh. Dan perlu dicatat, sahabat Nabi ini, kalau bertempur dianggap normal oleh sahabat ini kalau masih berbanding 1:3. Itu normal. Jadi satu sahabat ngadepi 3 orang kafir, itu normal. Kalau di atas itu mundur. Ya itu strategi lagi. Jadi kalau 1 berhadapan 2, apalagi 1 berhadapan 1, yo karo mangan kacang berarti. Perangi, ya gitu gambarannya gitu. Ini nunjuk kenapa? Orang-orang yang dekat sama Nabi itu tidak ada tendensi lain. Allah, tapi melalui aturan. Diatur dulu, strategi yang bagus dulu, setelah itu apa? Bismillah maju. Tawakal sama Allah. Lah kan Sayyidina Khalid kan tahu, dihitung dulu gini kan, diperhatikan gini, diatur. Ente sebelah sana, nanti gini, busur panah sebelah gini ya, kalau gini, diatur semuanya. Satu sahabat di bawahnya, atau sahabat tabiin, ngomong, Khalid, ayo cepetan bahasa itu orang. Kesuwen, ojo atur-aturan kayak doa temen. Ini sorga sudah depan kita ini. Anak sudah mencium bau sorga ini sudah. Allah, perang loh kira. Kata Sayyidina Khalid, iya sabar Kang, kita sabar sih, atur dhisik. Nah, ini gambaran bukan berarti takut sama Allah, bukan takut ketentuan Allah, enggak. Karena memang Allah memerintahkan usaha dulu, atur metode yang terbaik terlebih dahulu, setelah itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu faedah, ini perlu untuk kita ini. Katanya Habib Abdullah bin Fiqih Malang, santri itu, kita punya santri ya, kita punya orang yang kita ajari, itu bisa berhasil dengan beberapa hal. Yang pertama, kemampuan seorang pengajar, skill, kemampuan. Oh, ngadepi anak ini seperti ini, ngadepi seperti ini seperti ini.
Kemudian yang kedua, kesungguhan sang tolib, sang santri. 2. Terus yang ketiga apa katanya beliau? Metode untuk pengajaran. Ini yang penting. Kalau 3 ini dilaksanakan, ya, gurunya sudah berusaha, makanya guru itu enggak bisa, wis cukup, enggak, tetap belajar, tetap nyari fawaid, tetap nyari faedah. Supaya apa? Skillnya terangkat. Murid ada kesungguhan. Setelah itu diatur metode. Makanya guru-guru kita yang soleh kan kadang-kadang yang fulan belajar kitab ini, yang fulan kitab ini. Kok lain kitabnya ya? Padahal sama. Sudah ada aturan itu. Nah, 3 ini dilaksanakan, baru tawakal sama Allah. Nggak perlu, wis ayo wis pokoknya ngajar wis. Faham bandak, wis pokoknya. Nggak bisa. Nggak bisa. Hadir majelis, kalau santri harus nyatet mana catatannya, mana ininya. Nggak boleh tidur, nggak boleh di belakang duduknya, nggak boleh ini. Diatur semuanya. Guru mempersiapkan, metode diatur dengan cara yang paling mudah untuk diterima, baru tawakal. Gitu, paham ini ya? Wa qaulu ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Ya. Allah juga menyatakan, wala tulqu bi aidikum, jangan karena sebab perbuatan kamu sekalian menyebabkan apa? Tahlukah, kepada kehancuran dirimu. Jangan. Ya. Mangkan sak macem kan, wallahu a'lam wis sing dakwah di kubur. Iya kan ada itu kan? Dakwah di kubur. Orang hidup dikubur dikasih mic. Halo. Dari cerita alam kubur di jero kubur. Akhirnya keselepaan. Bingung gitu. Itu untung ada kan videonya itu. Untung si urip. Kalau dia mati naudzubillah bunuh diri loh ini. Wah boleh. Kita ini tahu diri kita. Oh, anak ini tidak boleh makan ini, anda boleh makan ini. Kan biasa gitu. Ayo bismillah wis. Iya bismillah, tapi usaha ente itu mana? Semuanya bismillah, ente mau makan apa, mau minum, mau ini bismillah. Cuma kalau ente seperti ini menyebabkan kehancuran, tidak boleh. Ojo terlalu iki. Lawang loro asam lambung, dikei asem. Iki enak kecut, masya Allah, iki enak iki. Ndak. Kau ini tidak tawakal. Bismillah, enak. Ya bismillah. Akhirnya ketemu malaikat. Ya panjang umur sehat insyaallah ya. Paham ya? Wa qaulu Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah mengatakan, innama, hanya saja, nafarun, manusia ini bagaikan kelompok min gadarillah ila gadarillah. Dari mana? Ketentuan Allah menuju ketentuan Allah. Ya sudah. Ini yang nakutkan ya. Semoga diberikan kebaikan ya. Sudah usaha. Kita orang mulai tadi pagi kan diatur. Pagi baca Widul Latif supaya selamat. Maghrib, Isya, malam mau tidur baca doa. Karena kita dari ketentuan Allah menuju ketentuan Allah yang lain. Ya. Tapi ojo dibuat ini ya. Ojo dibuat apa lagi? Pedoman, ojo. Yang ada diatur sama guru kita di Khulasatul Madat itu jadi baca. Imam Nawawi, kalau anak lihat itu dari segi rahmatnya ya. Beliau mengatakan cukup bagi kita ini artinya tak tambah dewe ya, kayak pedoman kayak. Cukup bagi kalau misalnya sibuk atau sakit atau apa, itu pokoknya satu hari jangan kosong untuk ingat sama Allah. Nggak tahu pagi harinya, nggak tahu siang harinya, nggak tahu malam harinya. Itu sudah terhitung dia ingat sama Allah. Karena apa? Rahmatnya mereka guru-guru kita yang soleh. Tapi tetap usaha. Setelah itu ya sudah. Kullu syai'in soleh. Segala sesuatu ada kebaikannya di dalamnya ya. Sambil minta sama Allah. Qauluhu rufi'atil aglam ay turikat alkitabatu biha li faraghil amri. Wal makna intahat alkitabatu biha fi lauhil mahfud. Artinya apa? Yang ada yang tertulis dalam lauhil mahfud itu yaitu yang tidak akan dirubah kecuali dengan ketentuan Allah. Karena itu ada yang bisa dirubah karena ketentuan Allah. Tapi itu sudah diprogram, sudah mulai dulu ada perubahan itu. Bukan berarti gini. Orang
Nasallahu salam afiyah. Minta panjang umur. Minta panjang umur. Kok dia tadi itu umur muda meninggal? Misal. Loh, kan dia sudah minta sama Allah. Kan sudah ini. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Terus gimana kita menanggapi seperti itu? Ente lihat Imam Nawawi. Umur berapa? 40. Imam Ghazali 50. 50 sekian. Imam Syafi'i 50 sekian. Tapi dengan 40, 50, 50 itu sampai sekarang seperti hidup. Ya aku nantang ya, enggak nantang, enggak. Panjang umur sehat. Iya, umur sehat. Makanya enggak boleh minta mati, itu enggak boleh. Minta mati enggak boleh. Ya, hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar itu. Enggak boleh orang itu minta mati kecuali ada berapa perkecualian. Enggak perlu wis. Aku sudah apal-apal terus pelajaran wis daripada ngono karuan mati aku. Engko Israel teko temenan wedi kono. Ojo, jangan. Bukan itu. Paham ya? Tapi kalau sudah tertulis di Allah, ya sudah. Fala tabdila ba'da dzalika wala nuskha wala fala tabdila lidzalika wala naskhu lima kutiba fiha, untuk apa-apa yang ditulis di dalamnya. Ya. Nah ini waqad yujadu fiha mahwun wa tabdilun. Terkadang ketentuan Allah bisa dihapus, bisa diganti bihasbi. Nah, bihasbi ma fi ilmillahi ta'ala. Sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan pengetahuan Allah. Dan perlu diingat, bukan berarti Allah itu nulis A, kemudian berjalan waktu diganti. Enggak. Ketentuan Allah yang maha azali dulu, yang maha azali, sudah tertulis itu. Sudah tertulis. Nanti seperti ini. Nanti berubah seperti ini. Itu sudah tertulis. Tapi kita mensikapinya, kita tetap husnudzon sama Allah. Hah? Oh, na'udzubillah, lu hati-hati. Makanya kita orang minta terus kan, ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Siapa orang yang minta seperti itu, maka kalau ditentukan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kan gitu. Ada satu kejadian, orang itu yang sudah mulai kecilnya sampai umur 70 tahun Islam. 70 tahun Islam. Setelah itu apa? Keluar dari Islam. Sampai mati dalam keadaan di luar Islam. Ya Allah. Apakah nah, sudah tertulis sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ya berbangga. Maksud berbangga ini bukan sombong, bukan. Kita merasa tahadutan bin ni'mah. Ditentukan untuk berada di sini, di tempat yang baik, hadir pengajian, bisa baca Quran. Itu sudah insya Allah ketentuan Allah. Karena para ulama mengatakan, kalau engkau ingin tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, pegang ini. Kalau kita kepingin tahu di mana kedudukan kita di hadapan Allah, lihat di mana Allah meletakkan dirimu. Di mana? Malam Jumat, hari Jumat merupakan waktu apa? Waktu barometer. Jumat baik, 1 minggu ke depannya baik. Itu yang mingguan. Yang tahunan Ramadan. Kan gitu. Kalau sudah kita berusaha seperti itu menjaga dengan yang baik, ada yang membaca kahfi, ada yang baca sholawat, ada yang baca ini, maka insya Allah akan dijaga sama Allah. Itu bukan berarti sombong, enggak. Alhamdulillah, sama minta untuk diteruskan sama Allah Subhanahu wa taala takdir baiknya. Wa masdaquhu qauluhu ta'ala yamhullahu ma yasha. Ini Allah menghapus apa-apa yang Allah kehendaki. Wa yuthbitu, dan Allah bisa menetapkan. Wa indahu, di sisi Allah ummul kitab ay asluhu wa huwa al-ilmul qadim al-azaliyu. Jadi bukan seperti kita nulis kemudian salah dihapus, bukan. Nulis, Allah ditertulis, nanti ketentuan Allah di alam azali akan berubah. Baru pelaksanaannya. Ya, baru pelaksanaannya. Apa? Godok sama godar. Kalau godok tertulis, godar terlaksana. Itu. Alladzi la yughayyiru
minhu syai'un kama qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, ya, yang tidak akan berubah sama sekali. Semoga diberikan kebaikan terus, amin ya rabbal alamin. Istiqomah di jalannya Allah, di jalannya Rasul, di jalannya salaf-salaf kita yang soleh, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.